Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Yuni, di mata kuliah Sistem Multimedia. Hari ini kita masuk di pertemuan kedua, ya, tentang representasi multimedia. Sebelumnya kita sudah bahas, ya, tentang pengenalan multimedia, apa itu multimedia, ya, kemudian tentang apa saja sih elemen, komponen utamanya, komponen pendukungnya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke representasi multimedia, saya mau ingetin lagi bahwa multimedia sendiri dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan juga menyampaikan informasi dalam bentuk teks, ya, audio, kemudian grafik, animasi, maupun video. Supaya lebih apa? Supaya lebih menarik lagi, lebih interaktif lagi. Seperti itu. Nah, di dalam materi pertemuan kedua ini, representasi multimedia, kita akan bahas yang pertama adalah persepsi atau sudut pandang ya. Bagaimana sih manusia dapat mengenali dan juga mengartikan atau menginterpretasikan informasi yang dia terima, eh, sistem sensor manusia seperti panca indera kita ya, diterima oleh mata, telinga, hidung, kulit, bahkan indera perasa. Nah, persepsi media membantu manusia untuk merasakan lingkungannya. Nah, contoh, persepsi orang juga akan berbeda-beda ketika melihat gambar ini ya, seperti yang pertama nih. Kalau kita lihat mungkin sebagian orang akan melihat bahwa ini adalah burung ya, gitu. Dan tapi sebagian juga akan melihat bahwa ini, oh ini bentuknya manusia nih, orang nih. Ada wajahnya, ada tangannya, ya, ada kakinya. Kemudian di gambar yang kedua juga mungkin ada yang melihat di sini adalah seperti nenek-nenek gitu ya, atau wanita wanita cantik gitu. Nah, itu juga berbeda. Dan yang ketiga, di sini mungkin ada yang melihat di sini seperti jam pasir ya, atau cawan gitu ya. Atau bahkan ada yang melihat dari sisi yang berbeda, yaitu seperti dua wajah yang saling berhadapan. Nah, seperti itu ya. Kemudian persepsi daripada sistem multimedia sendiri adalah bagaimana manusia menerima informasi pada lingkungan komputernya, ya. Nah, persepsi informasi ini masih sebatas melalui penglihatan dan juga pendengaran saja, betul? Jadi di dalam komputer itu kita masih belum bisa menyampaikan informasi mengenai bau-bauan, ya kan? Misalkan mengenai rasa, baik itu asam, manis, pahit, atau dan lain sebagainya, betul? Ya, karena memang keterbatasan tersebut yang dimanfaatkan dalam beberapa teknik kompresi. Nah, dapatkah komputer menghasilkan bau-bauan? Maybe, ya, next teknologi. Why not? Ya enggak? Kita tidak tahu, ya. Tapi untuk sekarang belum. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang akan kita bicarakan tentang aspek pada persepsi medium atau media persepsi media ya. Ada 3 macam di sini. Ada representative space, ada representative value, dan juga representation dimension. Untuk representative space sendiri adalah sesuatu yang terkandung di dalam presentasi secara nyata, itu seperti kertas, ya, layar, atau slideshow, ya, atau bentuk PowerPoint. Gitu. Nah, kemudian ada representative value, nilai-nilai yang terkandung di dalam presentasi. Ada yang dimasukkan ke dalam self-contained dan juga predefined symbol set. Nah, kalau self-contained sendiri atau interpretasi setiap orang itu berbeda-beda, ya, seperti yang kita lihat tadi atau kita bahas tadi di gambar ilustrasi, ya. Kemudian kalau predefined symbol set itu adalah sudah disepakati sebelumnya, seperti simbol-simbol ya ataupun karakter, emoji-emoji. Nah, yang sering kita gunakan seperti itu. Jadi kalau dia senyum, kita pakai emoticon yang mungkin bibirnya apa namanya giginya kelihatan, misalkan kalau lagi nyengir gitu kan ya. Oh, kalau dia emoticonnya marah, oh dia nanti gambarnya ada tanduknya misalnya seperti itu. Jadi sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian ada representation dimension juga, ya, terdiri dari ruang dan waktu. Ya, ada time independent,
seperti teks dan grafis, dan juga time dependent atau continuous media seperti video, audio, sinyal dari sensor yang berbeda. Lanjut untuk berikutnya ada representation medium, ya, atau representasi media, ya, ditentukan oleh representasi informasi oleh komputer, ya. Ini tentang apa? Tentang bagaimana informasi pada komputer itu dikodekan, ya, menggunakan berbagai format untuk mempresentasikan informasi seperti itu, ya. Oke, tools atau device yang digunakan sendiri untuk presentation medium ini yaitu ada proses input dan output informasi, ya. Melalui media informasi ini disajikan oleh komputer atau dimasukkan ke komputer. Melalui media apa sih? Kan gitu ya. Nah, kalau yang biasa kita gunakan yang namanya media input di dalam sebuah komputer, pasti kita pakai yang namanya ada keyboard, ya, ada mouse, kemudian ada kamera, ya, mikrofon, scanner, gitu. Nah, kalau outputnya berupa apa? Berupa kertas, ya, kemudian layar, nah itu kan output, speaker, printer, nah itu output, ya. Kemudian ada storage medium atau media penyimpanannya, ya. Nah, pembawa data yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi atau tidak terbatas pada komponen komputer. Nah, di mana informasi ini akan disimpan, ya? Kalau di dalam komputer itu biasa kita gunakan ada yang namanya microfilm atau floppy disk, ya, atau hard disk, CD-ROM, DVD, MMC, bahkan SD card, ya. Nah, media penyimpanan multimedia menurut M. Suyanto sendiri antara lain ada beberapa di sini, ya. Yang pertama ada hard disk drive, yaitu merupakan media penyimpanan berupa piringan-piringan yang dapat merekam data bagian atas dan bawah. Kemudian ada yang namanya CD-RAM, merupakan media penyimpanan yang dapat menyimpan data dan perangkat lunak. Kemudian ada video tape, ya, formatnya analog atau format digital juga ada. Dan yang berikutnya ada yang namanya Universal Serial Bus Flash Disk atau USB. Nah, ini merupakan media penyimpanan serial bus yang memiliki kelebihan dapat dibawa kemana-mana, yang bentuknya lebih kecil yang biasa kita gunakan, ya. Kemudian ada CD-ROM yang merupakan media penyimpanan yang dapat menyimpan data hingga 650 MB yang setara dengan 477 buah disket. Kemudian ada juga digital versatile disk atau DVD, ya, yang merupakan media penyimpanan serupa dengan CD-ROM tetapi dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Oke, lanjut. Untuk yang berikutnya adalah transmission medium atau media transmisinya, ya, yaitu pembawa informasi yang memungkinkan terjadinya transmisi data secara kontinu, ya. Nah, di sini tidak termasuk media penyimpanan. Lalu melalui apa informasi akan ditransmisikan? Nah, biasanya adalah melalui jaringan, ya, menggunakan kabel ataupun melalui udara terbuka atau yang biasa kita sebut dengan wireless. Yang berikutnya ada information exchange medium, yaitu pembawa informasi untuk transmisi. Contohnya adalah media penyimpanan dan juga media transmisi. Jadi bagaimana informasi ini dari tempat yang berbeda bisa saling dipertukarkan? Nah, direct transmission dengan jaringan komputer atau combine atau storage dan transmisi media, web yang berisikan informasi ataupun e-book, ya, forum. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah, kita masuk ke media representasinya, ya. Nah, kita sudah kenal bahwa elemen multimedia antara lain adalah ada teks, ya, ada image, ada audio, ada video, dan juga animation. Nah, apa sih nanti dari masing-masing media ini, gitu ya? Nah, nanti kita akan bahas.
Di sini yang pertama adalah representasi daripada teks. Ya, ada beberapa jenis teks, yaitu ada plain text, ada yang namanya format teks, ada yang namanya juga hypertext. Ya, jadi di representasi teks ini sendiri, ya ada 3 jenis teks. Ya, yang pertama kita bahas adalah plain text. Apa sih itu plain text? Ya, jadi plain text ini adalah data dalam bentuk karakter. Ya, data teks yang tidak bisa dioperasikan dengan operator matematika. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, dikali, dibagi, bahkan dipangkat. Ya, nah plain text adalah jenis teks yang berupa karakter teks saja tanpa ada format apa-apa. Contoh kalau kita tulis di notepad. Nah, ya, seperti itu. Atau plain text berupa apa namanya yang kita tulis di Word. Nah, itu namanya plain text, ya. Nah, text file tidak terenkripsi ini tidak mengandung embed information seperti informasi font, ya. Jadi tidak ada format teksnya seperti itu. Tidak ada linknya juga, ya. Tidak mengandung link. Nah, itu disebut dengan plain text. Kemudian yang berikutnya, teks dalam hal ini adalah seperti kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Ya. Dan karakter ASCII ini merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi di Amerika Serikat yang kemudian populer dan digunakan secara luas. Nah, dulu ini dipublikasikan pada tahun 1967 dan diupdate lagi di tahun 1986 yang tadinya terdiri dari 95 karakter, ya, yaitu 32 karakter untuk spasi dan karakter nomor 32 sampai 126 serta karakter yang non printable atau kontrol karakter yaitu karakter 0 sampai 31. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh daripada ASCII-nya, ya. Yang berikutnya adalah formatted text, ya, atau rich text format. Nah, ini merupakan serangkaian karakter yang memiliki format tertentu atau teks format yang telah didefinisikan. Misalkan pada saat kita mengetik dengan WordPad, ya, atau dengan Word. Nah, di situ kita bisa menggunakan aturan tertentu, mengubah jenis hurufnya, mengubah besar hurufnya, ya, mau di italic, mau di underline, mau di bold. Nah, itu namanya formatted text, ya, atau rich text format. Seperti itu. Nah, selain tadi, nah di format text juga ada 2 bentuk, ya, yaitu bentuk bitmap font, yaitu font yang karakternya diwakili oleh bitmap atau berupa pola titik, ya, seperti ini. Ya, jadi ini ada font yang diwakili oleh setiap pola titik. Nah, di sini diwakili dengan angka-angka 1 ini, ya. Nah, kemudian ada yang disebut juga dengan bentuk outline font, yaitu menggambarkan garis besar karakter dengan kombinasi titik kontrol atau kurva. Seperti kalau kita mau bikin tulisan melengkung, tulisan miring gitu, ya. Nah, seperti itu. Itu disebut dengan outline font. Lalu yang berikutnya, di dalam formatted text juga kita kenal dengan istilah teks cetak, yaitu hasil printout atau cetakan, dan teks hasil scan, yaitu diperoleh dari hasil scanner, ya, dan juga electronic text atau word art, ya. Kemudian yang ketiga dari representasi teks sendiri ada hypertext, ya, yaitu jenis teks hypertext ini awalnya diperkenalkan oleh Bush di tahun 1945 dan kemudian oleh Ted Nelson di tahun 1965. Nah, hypertext sendiri ini adalah teks yang memiliki kemampuan link koneksi ke teks lain. Ya, contoh format hypertext sendiri saat ini adalah ada di HTML atau Hypertext Markup Language atau XML, ya,
Symbol Markup Language. Seperti itu. Ya, jadi representasi dari teks sendiri ada 3 ya. Tadi ada plain text, ada formatted text, ada juga hypertext. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan jenis huruf. Jenis huruf sendiri dikategorikan menjadi 5. Ya, yang pertama ada sans serif. Pertama ada serif dulu. Ya, pertama ada serif, yaitu merupakan jenis huruf yang tradisional, yang cirinya ini merupakan punya kaki, ya, atau punya ekor, gitu. Nah, bentuk hurufnya yang berkaki membuat garis tidak kelihatan. Ini memudahkan mata membaca untuk menelusuri dan membaca teks. Nah, seperti yang saya gunakan di sini di slide. Ini merupakan huruf serif, ya, jenisnya Times New Roman. Dan huruf ini cocok untuk teks yang panjang dengan jarak spasi yang sedikit. Dan bentuk huruf ini juga memberikan kesan formal. Biasanya cocok untuk dipakai organisasi, pemerintahan, atau misalkan kita menulis sebuah karya ilmiah. Nah, skripsi. Nah, itu biasanya menggunakan jenis huruf serif ini, ya, baik itu Times New Roman ataupun Garamond dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada sans serif, ya. Nah, ini yang berarti tidak berkaki, ya, bahasa Prancisnya. Misal jenis huruf ini terlihat sederhana dan tidak formal, ya, dan sehingga cocok untuk judul dan subjudul jika ingin menggunakan jenis huruf teks utama. Imbangi dengan memberikan jarak spasi yang agak lebar pada teks. Nah, contoh daripada jenis sans serif ini adalah Arial, ya, Verdana, Avantgarde, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada jenis huruf yang dekoratif. Nah, ini jenis huruf baru yang menciptakan suasana hati yang membangkitkan emosi. Nah, jadi biasanya teks dekoratif ini cocok untuk kita yang mau nulis kata-kata mutiara, misalkan gitu ya, atau misalkan tulis undangan. Nah, itu supaya lebih menarik gitu ya. Nah, kemudian yang keempat juga ada yang namanya script, ya. Jenis ini merupakan jenis tulisan tangan, disebut juga dengan kursif, ya, dan bentuk huruf ini itu memberikan kesan keanggunan, ya. Biasanya brush script, Queensler script tuh, ya. Kemudian ada yang namanya monoscape, ya. Jenis huruf ini mempunyai jarak dan lebar yang sama di setiap huruf, ya. Misalnya ada Courier, ada monoscape, ya, atau Career New itu, tapi memang jarang ya digunakan. Yang paling sering yang kita gunakan adalah tadi yang jenis serif, ya, gitu. Nah, itu adalah 5 jenis pengenalan hurufnya. Kemudian kita masuk ke representasi berikutnya, ya. Tadi udah representasi teks, sekarang masuk ke representasi image. Itu kita mengenal ada yang namanya pembagian warna, ya. Ada RGB atau red, green, blue. Nah, biasanya red, green, blue ini dipakai untuk desain-desain warna yang tidak dicetak, ya, seperti hanya untuk tulisan seperti itu, atau pengen buat meme. Nah, seperti itu kita pakainya RGB, ya, yang disebut juga dengan ada additive color. Kemudian ada CMY atau cyan magenta yellow. Nah, ini biasanya adalah warna-warna yang memang kita pakai untuk cetakan, ya, bisa misalkan untuk membuat brosur, ya, undangan, ya, dan lain sebagainya. Makanya disebut dengan subtractive color. Dan yang ketiga ada UV, ya, for black white, ya, atau luminance and chrominance. Oke, lanjut. Untuk di representasi image kita juga kenal istilah yang namanya pixel, ya. Nah, pixel ini direpresentasikan oleh bits, ya, dalam ruang warna, ya, titik di mana satu gambar disampling yang disebut dengan picture element atau pixel. Nah, selain pixel kita juga kenal yang namanya istilah resolusi, ya. Nah, resolusi ini adalah jumlah kerapatan pixel per inci atau jumlah dot, ya, yang mengisi tiap
area horizontal tertinggi. Nah, dot per inch ini atau kita sebut dengan DPI adalah bentukan dari suatu ukuran hasil cetak atau visual yang dimana merupakan satu kumpulan titik di dalam suatu bentuk linear dalam ukuran inci. Jadi kalau dia nanti titiknya makin banyak, yang makin besar nih DPI-nya, nih kan ada yang namanya di sini contohnya ada 100 DPI, 200 DPI, 400 DPI. Nanti ketika diperbesar, dia akan semakin tajam kalau DPI-nya semakin besar. Ya, berbeda dengan DPI yang kecil gitu ya. Jadi perbedaan antara resolusi dan DPI adalah kalau resolusi itu adalah istilah untuk menggambarkan detail gambarnya, sedangkan DPI adalah unit pengukurannya gitu ya. Oke, lanjut. Untuk nilai intensitas warnanya sendiri pada satu pixel, itu kita biasa sebut dengan grayscale level. Ya, di sini ada 1 bit, ya, ada 8 bits. Gray levelnya dari 0 sampai 255, 16 bit dari high color, ya, terus 24 bits true color, ya, dan lain sebagainya. Dan 8 bits adalah sama dengan 1 bytes, ya. Format gambar digital memiliki dua tolok ukur atau dua parameter yang kita sebut dengan spatial resolution, ya, dan juga color encoding. Jadi jika suatu gambar disimpan, maka yang disimpan adalah array dua dimensinya yang merepresentasikan data warna pixel tersebut, gitu ya. Nah, misal di sini terdapat gambar berukuran 100 pixel dikali 100 pixel ya dengan color encodingnya 24 bits dengan RGB-nya ya karena RGB ya kita bagi menjadi 3 yaitu jadi isinya adalah 8 bits, G-nya 8 bits dan B-nya juga 8 bits per pixel. Maka color encoding akan mewakili 16 juta warna katanya ya. Dan di sini ruang nix yang dibutuhkan adalah berarti 100 dikali 100 dikali 3 byte. 3 itu dari yang RGB tadi ya. Karena RGB, nih 3 ini ya. Jadi 30.000 bytes atau 30 kilobytes atau 100 kali 100 kali 24 bits. Seperti itu. Baik, lanjut. Di representasi image atau gambar berikutnya ada gambar dua dimensi yang bisa berasal dari kamera digital yang sering kita pakai maupun dari scanning gambar yang tercetak. Nah, gambar digital di sini merupakan satu fungsi nilai-nilai berupa intensitas cahaya pada tiap-tiap titik pada bidang yang telah dikuantisasikan. Kemudian selain kita kenal dengan gambar dua dimensi, untuk berikutnya dari representasi image atau gambar adalah ada yang disebut dengan gambar bitmap atau raster dan juga gambar vektor. Nah, gambar bitmap atau raster yang biasa kita sebut dalam pixel-pixel ya, atau gambar vektor yang biasa disimpan adalah untuk instruksi untuk menghasilkan bentuk gambar dasar seperti garis ataupun kurva atau lingkaran. Nah, untuk objek image-nya sendiri itu ada 3 macam juga ya. Yang kita kenal dengan nama clip art atau cuplikan gambar. Kemudian ada chart, itu berupa bentuk grafik ya, bisa pie chart, bisa apa namanya diagram batang dan lain sebagainya ya. Dan juga ada hyperpicture. Kalau tadi di teks kita kenal namanya hypertext, kalau di representasi image kita kenal dengan yang namanya hyperpicture, yaitu gambar yang mempunyai kaitan link juga dengan objek yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi bisa dijadikan hyperlink ya. Lanjut masih di representasi image atau gambar.
Kita juga mengenal dengan istilah bitmap ya, yaitu istilah untuk image dua dimensi. Yang awalnya adalah Microsoft yang membuat standar file bitmap untuk image dua dimensi dengan extension filenya adalah titik BMP. Nah, ini merupakan format standar raw data gambar digital. Struktur file BMP sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu ada file header, ya, ada image header, color table, dan juga data pixel. Kemudian untuk format file image sendiri atau bitmapnya, ya, bisa berupa BMP, ya, ada GIF, ya, terus yang biasa kita kenal juga ada JPEG, ya, PNG, ya, PSD, dan lain sebagainya. And the last ada representasi audio, ya. Representasi audio atau suara, ya, berarti adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda, di mana getaran suatu benda ini berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah, ya, secara kontinu terhadap waktu. Nah, konsep dasarnya di sini adalah suara itu dihasilkan oleh getaran suatu benda. Nah, selama bergetar, nah, perbedaan tekanan yang terjadi di udara sekitarnya itu membentuk yang namanya pola osilasi yang terjadi, yang dinamakan dengan gelombang. Gitu, sehingga didengar oleh pendengar. Sedangkan periode yaitu pola yang sama dan berulang pada interval tertentu pada sebuah gelombang. Nah, untuk representasi audio sendiri ada yang dinamakan dengan gelombang suara analog, ya, yang tidak dapat langsung direpresentasikan pada komputer. Dan bunyi yang terjadi secara berkelanjutan dikarenakan adanya gelombang analog ke dalam komputer itu dapat dilakukan dengan cara digitalisasi gelombang analog. Nah, kita kenal dengan istilah analog to digital converter atau ADC, ya, mengubah amplitude sebuah gelombang ke interval CPS, ya, sehingga menghasilkan representasi digital dari suara. Kemudian komputer mengukur amplitude pada suatu waktu tertentu untuk menghasilkan sejumlah angka. Nah, tiap satuan pengukuran ini dinamakan dengan sampel. Seperti itu. Jadi representasi audio atau suara ini adalah proses mengubah amplitudo gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu atau yang disebut juga dengan sampling sehingga menghasilkan representasi digital dari suara atau ADC. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk representasi multimedianya. Ya, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semangat. Semangat terus dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.